condong kepada Ya, surat-surat kawan-kawan, si ya. Paulus yang menyesatkan. Ya, karena mereka mengklaim, maka di sini aku tunjukkan data semua bahwa di dunia ini tidak ada Allah yang benar kecuali Allah Israel. Makanya Nah, Allah terus yang kenapa menyesatkan banyak Allah kali yang benar. Tuhanmu? Kenapa banyak kali Tuhanmu? Jangan ada padamu Allah Aku lain. tunjukkan Saya datanya tahu semua itu. ini sekarang ya. Sekarang kenapa Ini aku Tuhanmu buka tidak? pertama data bahwa Allah bangsa-bangsa Allah berhala, tetapi Allah Israel yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oke, di sini. Ya, saya tahu bahwa sebuah salibmu diludahi kan? Iya, Diludahi kan salibmu di sana kan? Kalian dianggap pagan kan? Ngapain kau bawa itu? Dengar, jangan Kitabnya, panik, ya. kitabnya Yahudi itu kau ambil. Itu kitab Dengar. orang, ajarannya tauhid. Dengar. Kau tritung, nggak nyambung. Kitabnya orang Oke, itu. gantian enggak Kitab ya? Musa. Gantian Kau enggak? klaim punya orang. Nah, Di mana di sekarang sini aku orang tunjukkan Yahudi? ayatnya. Mana kau bawa Aku perjanjian tunjukkan lama semua di data-datanya, mana Kak, ya. Bang Blender tolong kasih host aku ya sebentar berdicabut. Supaya enggak ini ketimpa. Di mana datanya perjanjian lama itu diberikan kepada Karisteng? Ingat, itu punya Musa. Ajaran Musa bukan Trinitas. Musa tidak mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia, enggak. Oke? Itu sia-sia kau bawa itu data-datanya, kitabnya Torah, kitabnya Musa, kitabnya orang Yahudi. Itu yang kau ambil itu. Kau itu apa ya, aku bilang ya suka nyolong-nyolong lah. Kita masuk dulu di data ya Bang ya. Ibrani, saya kasih dulu data ya. Bahwa Yesus itu rasul. Rasul dia Tuhan. Memang gak ada akal kalian ya. Kalian itu aduh kenapa sih kalian ini jadi apalah aku bilang ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman ya. Bang, lihat dulu kau belajar dulu lah kau biar pinter. Nih, Bang. Jangan menurut saya Bang, jangan menurut saya nggak ngomong, saya lihat aja dulu. Oke. Nah, sebab itu ini Ibrani ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat panggilan dalam panggilan surgawi. Ya, ini kok panjang kali tulisannya ya. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul, oke? Kita masuk ke data ya. Yesus itu rasul ya, rasul dan imam. Nah, kita masuk di data apa itu rasul? Nih rasul, Yesus rasul ya, rasul. Kita klik rasul. Rasul ya, Yesus di dalam Bibelmu dia rasul. Kita klik 652. Apa itu rasul? Nih. Rasul itu bahasa Yunaninya apostolos. Iya, kawan-kawan. Apostolos. Simak dulu biar kau pintar, nggak menuhankan ada orang Bang. Nih. Udah turunkan dia. Apostolos. Makin besar modal dari tarik kecil. Mana Bur? Lanjut. Udah kuturunkan dia, lanjut Bunda. Jadi ini ya. Nah, di dalam mereka di Ibrani 31 Yesus itu rasul. Kita masuk ke originalnya. Apa itu bahasa Yunani rasul? Apostolos. Ya. Apostolos ya 652. Nah, ini untuk Yesus ya, Yesus rasul. Kemudian kita ke Roma. Roma tulisan si Paulus ya, surah-surah Paulus ya, Roma 1 nomor 1. Roma 1 nomor 1. Nah, Yesus si Paulus di sini pun rasul. Paulus pun di sini rasul ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Enak kali dia kan, dia klaim dirinya rasul nih si penyesat nih. Katanya Yesus yang memanggil dia jadi rasul. Padahal Yesus sudah tidak ada di muka bumi loh, udah terangkat, udah berapa puluh tahun tuh. Dia ngaku-ngaku dia rasul. Nah, kita klik apa itu rasul di sini ya. Paulus mengaku rasul. Menjadi rasul. Oke, ini 652. Dia pun apostolos. Jadi Paulus itu menyamakan dirinya dengan Yesus. Yesus di Ibrani 31 dia apostolos atau utusan. Kalau rasul itu ya dia colong istilah apa ya kata-kata dalam Al-Qur'an kita. Rasul sebenarnya utusan itu apostolos ya, apostolos. Jadi Paulus pun apostolos, Yesus pun apostolos. Dia disamakan. Oke, itu datanya ya teman-teman. Yesus rasul. Oke, Bang Cup ya. Anda turunkan, tunggu dulu Bang Cup ya. Kalian
Tidak ada pendeta mengajarkan kalian kayak gini. Nggak ada, bos. Ya, dengar kalian ya. Tidak ada satupun pendeta. Diam dulu kau. Kau diam dulu. Turunlah kau. Kau nggak bisa dibilang kau. Kau bukan yang mengucapkan terima kasih, malah nggak. Kan aku bilang, tidak ada pendeta kalian mengajarkan kalian kayak gini. Nggak ada. Ini ilmu. Pernah nggak ada pendeta nunjukkan data kayak gini? Pernah nggak di gereja? Nggak pernah. Malah disembunyikan datanya. Kami nunjukkan data ke kalian, kok kalian menolak. Bukannya terima kasih, malah membantah-bantah. Jangan, ini ilmu. Udahlah, kau dapat gratis. Nggak ngucapin terima kasih. Ada nggak pendeta kau? Malah menghilangkan. Nggak saja. Kau diskusi. Nggak ada kayak gini di gereja kan? Nggak ada. Data secara detail. Oh ini ya, ini datanya. Ya Tuhan Yesus kita mengajarkan. Ini datanya, buka. Hanya sebut-sebut aja. Suruh buka gini. Suruh buka dia itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kau mau adu, gantian bicara. Kalau mau diskusi itu gantian berbicara. Selesai, baru bantah. Jangan orang cakap, tadi Bunda Rama menjelaskan tahap apa yang kau tunjuk. Berarti kan kau nggak dengar. Apa yang disampaikan Bunda Rama kan nggak dengar. Untuk apa kau diskusi kayak gitu, monyet? Bagus di bawah aja kau. Bicara sesuatu lah. Jangan kayak gitu kau. Kalau nggak mau diskusi nggak usah. Gereja kalian nggak ada pula kayak gini. Nggak pernah kalian gereja kalian. Kami kasih tahu. Nggak mungkin kami menyalahkan Bible kalian. Biar kau untuk kau yang sendiri dapat kebenaran. Kepala bapak kau memang. Tesuntong monitor. Tesuntong. Sen Ambros, buka mute-nya. Sen Ambros. Kau kalau mau diskusi satu-satu, Cuk. Jangan kayak gitu kau. Aku turunkan. Data, bantah pakai data. Jangan kayak gitu. Diskusi teratur lah. Janganlah kau. Kayak mana kau pun paham. Mendengar saja pun kau tidak. Nggak peduli kau apa yang disampaikan Bunda Rama. Ya nggak nyambung lah. Berarti kau cari masalah. Bantah pakai data. Data pakai data. Sorry buru. Data pakai data. Paham ya? Oke. Silakan. Tadi kau tahu nggak apa yang ditunjukkan Bunda Rama tadi datanya? Ada tahu nggak? Jadi di sini saya tadi mau menangkapi, dia bilang Yesus itu diutus untuk hanya Bani Israel. Itu yang saya mau tangkapi dulu gitu. Dengar nggak Bang suara saya? Iya silakan. Kau Iya. cari bantahan datanya, cari. Iya, tadi kan Bunda Rahma bilang bahwa Yesus itu kan hanya diutus untuk Bani Israel. Makanya saya mau tunjukkan datanya yang valid. Gitu. Kalau Yesus mengaku untuk Bani Israel, terus kenapa kalian mengklaim kalian pengikut Yesus? Makanya aku bilang, mana konfirmasi dari Yesus tentang Kristen? Mana? Oke. Aku tunjukkan datanya, boleh ya? Yesus menyebut Kristen ya? Bukan juga gitu. Yesus kan datang bukan bilang mengatakan kalau dalam aku membawa Al-Quran Kristen. kami Allah mengkonfirmasi tentang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang Yesus coba. Kalau enggak berarti kau cuma klaim sepihak. Oke Kak, makanya tadi aku mengatakan tadi ke kakak bahwa kalau misalnya Tuhan di dalam Bible kami dia tepuk dada bahwa aku Tuhan sembah aku tinggalin agama itu sekarang, serius. Di dalam Kak. perjanjian Jujur. lama ada di situ, aku Tuhan pencemburu, sembahlah aku. Kenapa kau nggak tepuk dada di situ, di depannya mukanya orang Israel sana, biar kau diludahi sekalian. Di dalam perjanjian lama ada pengakuan Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Musa. Bukan Tuhanmu kan pagan. Kan tadi kakak bertanya di mana Tuhan mengakui bahwa aku datang membawa agama Kristen, kan gitu. Siapa yang bertanya begitu? Saya tanya kau, di mana Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen? Iya. Di mana? Oke. Jadi Kristen ini adalah ajaran Yesus. Orang-orang yang mengikuti Mana Yesus ajaran itu. Yesus? Kalian tuh nyanyi-nyanyi di gereja. Yesus berdoa menengadah ke atas.
Ya, tangan di tengah ada ke atas. Kalau kalian berdoa di gereja tuh melipat tangan di dada. Yesus bersujud di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Oke. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, kalian tuh nyanyi-nyanyi di gereja, dari mana kau dapat itu? Kalau bukan dari pagan sana. Dari Oke. mana kau dapat itu? Nyanyi-nyanyi di gereja. Ajaran Yesus mana kau disuruh nyanyi-nyanyi? Ajaran Yesus di mana? Yesus ke sinagog karena dia taat dengan Judaism, ajaran Musa. Nah, sekarang di mana? Siapa ngajarin kau ke gereja kalau bukan bapak-bapak gereja dari Roma sana? Siapa? Ada ajaran Yesus bergereja? Oke. Ada. Kami Ah, udahlah, mengikuti oke. Injil yang Yesus bawa, berarti kami mengikuti dia. Oh, dengar nggak? Injil Dengar, ya? apa? Nah, Injil iya apa? Benar kan, Kak, Bibelmu ya? itu di Benar, Kak, kanon. Bibelmu di kanon di abad 4. Awal abad 4. Yesus ada di abad 1. Umur 33 tahun dia sudah terangkat. Gak pernah Yesus mengkonfirmasi, menyuruh murid-muridnya menulis Bibel Injil. Belakangan baru ada tuh yang klaim-klaim dirinya murid Yesus segala macam, si Matius, si Lukas. Gak ada, Bang. Gak ada sejarah itu bahwa ada konfirmasi tentang dari Yesus tentang Biblosmu, itu gak ada. Biblosmu itu gak jelas. Oke? Coba ada nyambungnya ke Yesus Biblosmu itu. Ada? Ada nyambungnya ke Yesus. Coba kasih satu data. Gak ada, Bang. Kami kau cup. Ayo mungkin saudara-saudara yang lain, Bang. Blender ada yang mau ada Oke. sedikit ini. Lanjut, Bang. Yang lain dulu, Ya, silakan. ya. Bang Cup, sebentar. MB NZB monitor. MZB 459. Siapa nama ini? MZ. Boruni, selamat sore Boruni. Ya, selamat sore. Ya, MZB. Buka mute-nya buka, MZB. Jadi Ucup, gini loh diskusi Cup ya. Ketika ada yang ditanya, ada enggak Yesus mengajarkan apa yang kalian ikutin dari Yesus? Ketika kau punya data ada, langsung jawab, ada. Mana datanya? Oke, tunggu. Begitu, jangan ini yang menonton kita banyak. Janganlah menampilkan kebodohan. Aku di sini host, aku nggak mau membiarkan pembodohan di sini. Kita di sini mencerdaskan. Jangan doktrin dibawa. Pembelajaran yang kami kasihkan ini di sini data yang kita tunjukkan, data. Kau pegang data sama Bunda Rao, kami juga pegang data. Kau buka sama nggak data yang ditunjukkan gitu loh. Jadi jangan ada pembodohan di sini, kita sama-sama mencerdaskan. Kau masalah ini iman, bukan kau saja ditujukan di sini. Kita ini bukan diskusi berdua. Kalau berdua tadi kita diskusi nggak ada orang main bisa. Mau teka-tekaan kita sini boleh. Mau teka-tekaan kita boleh, berdua aja. Tapi yang lain kan banyak menyaksikan. Jadi kalau tidak ada ya udah untuk direnungkan, lanjut lagi diskusi yang lain. Gitu loh. Bapak-bapak gereja kalian tidak pernah memberikan ajaran seperti ini, hanya bisa nyanyi. Taunya kami, kalian nggak diperintahkan baca kitab, kalian enggak. Justru Bapak Pendeta malah menghilangkan kitab-kitab tersebut. Oke, Bang. Di dalam sudut pandang kami orang Kristen, agama Kristen kami itu adalah agama paling benar di muka bumi karena Yesus sendiri yang datang membawa ajaran itu. Oke, dengar itu dan paham, Bang. Astaga, tadi kan sudah dibahas tadi di situ. Yesus tidak ada membawa agama Kristen. Kenapa pula agama paling benar? Aduh. Jangan janganlah gini lah, Cup. Kalau memang tidak ada, udah ini kau jangan takut, Cup. Iman kau, kalau kau yakin terhadap iman kau, ya mau apapun kami sampaikan sama kau, tetap kau yakin sama iman kau, jangan takut kau. Cuman jangan ada pembodohan. Benar, Ya Bang. udah, artinya jangan ada pembodohan di sini. Kalau memang ada, ya udah kau renungkan. Jangan kau Mau berstatement yang renungkan apa, tidak-tidak. Kalau Hah? kita merenungkan itu, kecuali ada yang salah baru kita merenungkan. Mau renungkan Loh, apa lagi? Udah lengkap. kami hanya menunjukkan Ini, data. keyakinan Cup, saya. Mau Cup. renungkan apa lagi? Gini loh, sabar Cup ya. Kalau kita berbicara Cup ya, semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa mengatakan apa saja, bebas. Semua orang bebas mengatakan apa saja. Tetapi perkataan kau itu apakah ada dasarnya atau ada buktinya? Itulah harus dipastikan. Ini kau malah diskusi. Ini bukan warung kopi. Kita di sini capek menunggu, bukan mau cokor-kor, enggak.
Pernyataanmu, kau bebas mau mengatakan apa saja. Kau bebas mau mengatakan Kristen paling benar, kau bebas mau mengatakan Yesus itu Tuhan, bebas. Tetapi ketika kau mengatakan itu, kau harus membuktikan di sini kepada kami dengan sebuah kata dan kalimat yang baku. Ya itu. Jadi kalau kau nggak bisa membuktikan, itu berarti angan-angan. Kau halu, berarti iman buta. Tapi kalau kau berdua sama kawan kau juga yang Kristen, sama yang lain di offline sana, silahkan. Kau mau ngomong gitu silahkan. Lagi di jalan, lagi di angkot, lagi di mana, kau mau ngomong seperti itu silahkan. Kau ngomong gitu bebas. Tapi kalau di sini tidak. Jangan apa yang kau sampaikan, ku minta buktinya. Jangan juga hati. Ya silakan Bro. Silakan. Sebenarnya agama Kristen ini dibawa oleh Paulus. Itulah percakapan percakapan Paulus dengan pemimpin yang ada di surat Paulus itu ada itu ya. Nah, jadi ajaran Yesus ini sebenarnya ajaran luhur. Tidak ada hubungan ajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Semua itu kontradiksi. Cuman Paulus memakai marketing Yesus begitu. Salah satu deteksinya ialah 1 Korintus 5:5. Ya. Di situ jelas Paulus itu rasis karena dia mampu membuat orang yang berdosa ke dalam neraka begitu. Setahu saya, kapasitas memasukkan orang ke neraka atau ke surga itu adalah kapasitas Tuhan. Itu ya. Jadi dalam hal ini ya, Yesus ini tidak membawa agama Kristen, tidak. Tetapi yang membawa agama Kristen ialah Paulus sendiri. Itu dia. Saya Kristen ya, saya Kristen bukan Islam. Supaya teman-teman juga ini keren ya, keren jujur. Saya menghargai ya Bunda Boruni ini jujur. Lebih baik begitu saudara ya, jujur. Jadilah Kristen sejati, jangan nyamar-nyamar. Keren, lanjut. Saya ini ada kerja sedikit. Oke. Nah, ini Bang Cup, ini Boruni Yesus ini masih Kristen. Dia Kristen, dia Tuhannya Yesus. Kalau ditanya Tuhan dia Yesus. Silakan Bang Cup. Oke, jadi kalau kalian tadi siapa ini tadi mengatakan bahwa ajaran Paulus begini, aku malah yakin bahwa Paulus itu adalah rasul yang benar yang mengajarkan ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Ya. Oke, di mana Dengar kebenaran si Paulus? Sementara penipuan dia terdeteksi sejak penglihatan dia di Damsik ya. Oke. Sementara Yesus mengatakan Matius 24 ayat 23, jangan kamu percaya yang mengatakan aku ada di Damsik, di Israel atau di mana. Yesus sudah klaim itu. Mana Tetapi aku di Paulus Damsik mana? mengklaim Coba kau dia mengatakan ketemu aku di dengan- Damsik mana ayatnya? Coba. Mana ayatnya Yesus? Memang nggak ada, tapi di aku Damsik? sedang Ya mengkaitkan udah. tentang Kenapa kau penglihatan mengklaim itu? Paulus di Damsik, kan begitu? Di Damsik kan Ini Yesus mulai bohong ketemu. kelihatanmu. Nggak bohong. Ya, Bah, kenapa kau bilang di di sana Damsik? lihat aja datanya. Iya, kenapa Paulus kau bilang di Damsik? Melihat Yesus ada di Damsik. Nah, biar lebih jelas kukatakan di dalam Matius 24 ayat 23. Jangan kamu percaya mengatakan aku ada di sana, aku ada di sini. Nah, makanya ku detail aja langsung ke Damsik. Itu. Untuk mengkoneksikan dengan penglihatan daripada Paulus. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini penipu? Yesus kah atau Paulus? Dan yang kedua, siapa yang Anda ikuti? Belajar kepada Yesus atau kepada Paulus? Begitu, silakan. Oke, di sini bagusnya kita diskusi pakai data. Di sini aku tunjukkan data bahwa Yesus itu dia ketemu dengan Paulus ya, dan dia mengatakan bahwa ini adalah orang yang memberitakan ajaranku sampai ke ujung bumi kepada bangsa-bangsa ya, karena yang mengajarkan ajaran Yesus pertama kali bukan Paulus, adalah murid Yesus sendiri ya gitu. Tapi cuman di sini kita tidak bisa menunjukkan data, sama aja ya gitu. Yesus itu menampakkan diri kepada bertemu dengan Saulus sebelum dia bertobat, itu Saulus. Setelah dia bertobat namanya Saulus. Dan itu setelah dia pergi ke Damsik, tujuannya untuk membunuh para murid.
situ juga ada yang menyaksikan. Bahkan sebelum Ananias bertemu dengan dia, Ananias belum tahu dia. Tuhan berfirman kepada Ananias, pergi ke rumah ini kan. Iya, bagaimana dengan data Matius 24 ayat 23? Coba Anda sinkronkan. Silakan Bang Cub. Jaringan putus. Maksudnya Matius berapa? Matius berapa jaringan saya merah? Ayat 23. Merah-merah. Matius 24 ayat 23. halo 23. Oh ini ya. Oke, ini bunyi ayatnya. Ini pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, orang-orang pilihan juga artinya ayat ini berbicara tentang nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyesatkan. Yang menyesatkan pada waktu itu adalah orang-orang pilihan, artinya murid-murid Yesus atau orang-orang penting. Iya, siapa yang keliling Injil dunia itu. sekarang ini memberitakan Injil? Pada waktu itu yang pergi melanglang buana itu hanya Paulus, nggak ada yang lain. Yang Murid-murid benar. itu hanya sekitar Israel. Yang benar Ibu mengatakan bahwa ayat ini dia akan merujuk kepada waktu yang bersamaan dengan Paulus mengabarkan Injil itu apa? Kata Yesus, setelah aku banyak nabi-nabi palsu. Berarti setelah Yesus kemudian berapa abad kemudian baru muncul nabi-nabi palsu itu. Benar nggak? Jangan kemana-mana. Loh, Ayat jangan ini kamu bertujuan atau percaya, bermaksud. jangan kamu percaya kalau ada yang mengatakan aku ada di sana di sini. Sementara Paulus mengklaim dia ketemu dengan Yesus yang dianiaya begitu di Damsyik. Siapa yang penipu? Yesus atau Paulus begitu loh. Coba Anda paham. Bukan Paulus yang mengklaim, bukan Paulus yang mengklaim. Jelas Karena di aku tadi situ bilang, dia ketemu berbicara dengan segala sesuatu. Yesus yang teraniaya. Paulus, akulah yang kau aniaya itu kan begitu. Coba. Oke. Emang yang di Damsyik Paulus apa Pak Udin sih? Jadi gini, jangan salahkan Paudin siapa? Kan kita berbicara Paulus, Bang. Dengar dulu. Udah, Iya, kita kau aja kan dulu, kita aja menolak. Kau bilang yang di Damsyik bukan Paulus. Jadi saya pikir gini, kalau bukan Paulus yang di Damsyik, siapa? Pak Udin kah? Jadi harus kita itu belajar yang sesuai ada di dalam ini di dalam Bibel. Itu dulu di dalam- selesaikan, Bah. Siapa yang penipu? Paulus atau Yesus? Atau Yesus pelin-pelan kali gitu. Sehingga dia Oke, ingkar janji sama Paulus, dia Oke. nggak tahan, harus ketemu kan begitu. Aku baca ayatnya aja biar kita nggak salah persepsi. Iya. Ini adalah suatu ayat yang makanya aku tadi mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus ada saksi, oke? Ini ayat 5 di dalam Kisah Para Rasul 9:5 ini mengatakan, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. 6. Tetapi bangunlah dan pergi ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu kata Tuhan kepada Paulus ya. Maka termangu-mangunglah teman-temannya seperjalanan. Mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Makanya dia bukan sendirian tetapi dia bersama banyak orang Itu di kontra satu juga jalan. dengan data yang lain. Makanya paralel kan ke Matius. Ini belum seberapa saya kasih samamu masalah penyingkapan ini. Oke, kau agak
agak nggak mengerti di situ. Saya Agak masukkan mengerti dalam gimana? Datanya Korintus, udah jelas. 2 Korintus 11 ayat 2. Kristus membutuhkan perawan suci. Kau paralelkan ke Hosea 2 ayat 15. Engkau tidak memanggil aku lagi, engkau akan memanggilku suamiku, dan tidak memanggil aku lagi Baalku. Ini paralel ini. Semuanya kita fokus dengan semuanya satu ayat tentang dulu, selangkangan Mbak. begitu. Perawan semua ini. Gimana? Mau kemana dulu gitu kan? Tadi berbicara Paulus dulu. Sinkronnya itu dengan ajaran Yesus mengenai selangkangan melulu gitu. Perawan. Coba. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan ya bahwa sekarang ini maupun zaman dulu segala sesuatu itu butuh saksi ya, udah jelas Yesus ketemu dengan Paulus ada saksi, oke? Kau dengar itu Boru? Mau ada saksi, mana yang lebih akurat? Saksi Paulus atau perkataan Yesus sendiri? Iya. Mana yang kau lebih percaya? Dengar dulu. Izin ya, Assalamualaikum brother. Mana yang kau lebih percaya? Yesus sudah mengatakan jangan percaya jika ada orang mengatakan bertemu dengan aku di sana, bertemu aku dengan di sini. Kemudian Paulus bercerita bertemu dengan Yesus. Yang mana yang kau percaya? Ucapan Yesus atau ucapannya Paulus? Itu di ayat ini kita harus melihat pada konteksnya. Ayat ini dia berbicara atau tujuan kok ini. kayak kali main konteks lagi kau udah langsung bahasa Yesus. Bukan kau narasi simak peperangan atau bahasa saya sederhana, singkat, padat ya. Yesus berkata jangan percaya jika ada orang mengaku bertemu aku di sana dan di sini. Yesus berkata jangan percaya. Terus Paulus bilang bertemu Yesus. Yang mana yang kau percaya? Ucapannya Paulus bertemu atau ucapannya Yesus jangan percaya? Aku percaya perkataan Yesus sama Paulus karena ini Paulus ketemu Yesus. Kok diborong? Ya iya. Kok diborong? Kecuali Paulus sendiri. Yesus sudah. Nggak mau dia, kamu Brother, bro. Ini otaknya mesti dibedah. Simak saya baik-baik ya. Yesus, dengar dulu, Yesus sudah berkata ya bahwa jangan dipercaya jika ada yang mengaku bertemuku di sana, bertemuku di sini. Yesus sudah berpesan, ini pesannya Yesus, jangan percaya. Terus Paulus bilang ketemu Yesus, yang mana yang kau harus percaya? Ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Aku percaya perkataan Paulus karena Yesus mendatangi dia langsung, bukan lewat mimpi. Oh, kan gitu. Jelas ya teman-teman ya, dia percaya ucapan Paulus sudah selesai. Ya iya karena dia ketemu langsung. Kecuali dia ketemu setan. Langsung Yesus simpulkan. Yesus nehi. Kesimpulannya itu. Kesimpulannya udah Bang Ucup. Inilah anak Paulus itu. Paulus langsung. Bang Ucup sebentar, Bang Ucup sebentar. Oke, Kita nggak mau debat. aku ikutin. Kita nggak mau debat kusir. Kesimpulannya berarti Anda lebih mengikutin Paulus daripada Yesus. Berarti Tuhan Anda Paulus selesai. Dia udah jujur jawab. Dia percaya Paulus kok. Oke. Jangan gini loh. Jadi ambigu itu enggak gini. Ambigu kau buat itu pernyataan Yesus itu dan pernyataan dan Paulus menerima kedatangan. Itu jujur yang nyata itu pemburu. Jangan kau jadi pembela kesiangan. Udah jujur yang nyata itu. Bukan gini loh. Yang disampaikan Yesus itu jangan percaya. Anak kan begitu. Bukan yang dikatakan Yesus itu bukan untuk ya yang ketika Yesus menampakkan kepada Saulus gitu loh. Itu pernyataan itu bukan untuk si Saulus. Itu belum terjadi itu koruptor. Belum terjadi itu Jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah ini ayatnya. Jangan nambah-nambah. Nanti setelah aku terangkat, jangan kau percaya ya nak, koruptor. Oke, Nanti ada yang ngaku. Aku ada di atas pohon, aku ada di Yerusalem. Jangan percaya. Itu pesan belum terjadi. Nah, Yesus kan gak ada lagi ceritanya nih. Nah, datang si Paulus mengklaim aku ketemu. Oke. Kan gitu.
Bang Jerusalem. Jadi gini Bang Jerusalem. Ya. Apa deh? Abang. Jadi gini Bang, ya sekarang saya sama Abang ngobrol biasa coba ya Bang ya, dengar Bang ya, dengar baik-baik ya. Tadi aku udah menunjukkan ayatnya bahwa Paulus itu banyak orang ketemu Yesus ya, Abang tidak menerima. Sekarang Abang tunjukkan ayat di mana malaikat Jibril ketemu Muhammad di gua gelap gulita, saksi matanya mana, biar kita sama-sama enak. Dengar nggak suara saya Bang? Boleh. Kok bingung menentukan sikap milih Paulus sama Yesus, minta tolongnya ke malaikat Jibril. Dengar Dia nggak mau Bang? jadi Biar Islam kita Bang, coba. karena kan Tuhannya Allah itu gitu. Lucu teman-teman Kristen ini. Kalau kepepet minta tolongnya ke Nabi Muhammad, ke Quran. Nah sekarang kali ini sore ini minta tolongnya ke malaikat Jibril. Kan abang Jerusalem ini kan udah mulai bingung. Kan santai. Bingung? Ya. Kok bingung? Ikuti narasi kau, oke? Begini, Saya bingung begini Bang Cup. kau ini tidak bisa menentukan sikap memilih Paulus sama Yesus. Kau bingung milih. Kau Kok jawab kemana-mana? Enggak, sebentar, aku os, Bang Jeru sebentar. Jadi Bang Cup, tadi kan perdiskusian antara Bang Cup dengan Boruni Yesus. Boruni Yesus ini masih Kristen, tetapi Boruni Yesus ini punya data, ya. Jadi bukan larinya kalkulan, itu nanti versinya. Nah, kalau memang kita menyimpulkan berdasarkan narasi-narasi Anda dan hasil diskusi kita, ketika kita menyimpulkan, jadi tidak sembarang. Ya, paham ya sampai sini Bang Cup ya. Nah, kan tadi sekali lagi saya katakan Bang Cup, apapun itu data yang ditunjukkan, kalau memang tidak ada, udah. Kan kami gak ada memaksa. Ini sebagai ilmu pengetahuan buat kita untuk Anda renungkan. Bukan cari menang kalah. Bukan cari menang kalah. Kalau memang imanmu tetap Kristen, ya udah Kristen aja. Udah, kita kan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dari sini belajar loh kita. Anda melihat buku, data-data di situ. Jangan kita kayak orang bodoh. Kita sekolah lo semua, sekolah lo. Kita sekolah lo, pakai data lo kita tunjukkan, kita tampilkan. Jangan ada pembodohan, ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya kalau kau memang yakin mau apapun disampaikan, kami sampaikan, tunjukkan data. Kalau imanmu tetap yakin sama Yesus, ya udah. Ngapain kau goncang? Cuman janganlah ada kebohongan gitu loh. Paham ya? Makanya itu Bang. Nah, makanya kenapa saya juga harus begitu, karena kami juga tidak mau itu iman kami itu maksudnya dikatakan seenak-enak. Oh tidak ada di sini, nggak ada. Tidak ada Bang Cup. Jangan Anda berpikiran ke situ. Jangan. Di sini kita tidak ada menafsirkan. Ketika ada menafsirkan, bantah di sini dikasih kesempatan untuk membantah, tetapi sesuai. Bantah data pakai data. Ambil di sini ya, data pakai data. Saya pun menyiapkan narasumber di sini, ya. Saya di sini sebagai host menyiapkan narasumber. Seandainya narasumbernya itu tidak mumpuni, saya tidak akan menjadikan narasumber loh. Paham ya? Yang saya jadikan narasumber. Jadi bantah data pakai data. Ketika Anda, misalkan Anda ini data itu ya, ketika Anda dikatakan, Bang Cup, kau ini bukan orang Indonesia, kau orang India. Mana buktinya? Nih datanya. Kau orang India. Misalnya kan aku menunjukkan data Anda orang India. Terus Anda tunjukkan lagi kalau Anda orang Indonesia, mana data Anda orang Indonesia. Nah itu. Nah jadi kok bisa berbeda? Mari kita bedah lagi gitu. Ya paham ya Mbak sini ya? Itu diskusi. Jadi jangan berdasarkan pemahaman sendiri. Kalau kau tidak nyaman tuduhan Bang Blender kalau kau orang India, kau bilang, tidak Bang Blender, ini KTP saya, ini paspor saya Indonesia. Iya, gitu dong. Diskusi. Jangan ada pendapat. Ini bukan warung kopi ya. Banyak mendengar. Jangan kita dianggap bego. Jangan kau kroyok Blender. Jangan kau kroyok dia. Aku gak kroyok. Kau kroyok dia. Kau kroyok dia. Gini loh Kepas. Janganlah. Cukuplah. Jangan ada pembodohan. Kita mencerdaskan bangsa. Kita di sini mau mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan punya akal. Percuma Izin itu ya, Blender. Ada penyikapan bagi si pemburu koruptor. Hosea 2 ayat 15. Ada teman-teman yang mau baca? Kasihkan. Hosea 2 ayat 15. Bacalah itu. Apa isinya? Biar didengar si Blender. Bang Jeru mungkin Bang Jeru. Kau kan pengagum Yahweh, Elohim. Di situ ada dia datanya. Itu suamimu dia si Elohim itu.
bukan lagi Baalku. Berarti dulu dia Baal itu, ganti nama dia jadi Yahweh. Jadi gini ya, di sini juga kita itu masing-masing mempertahankan imannya gitu. Kita juga di sini Sebenarnya mengerucut ngomong kepada yang panjang lebar Esa ini juga, Ju, ngomong Ju. panjang lebar juga. Kalau dia beriman Aku ngomong kepada sama si keyakinannya siapa lu si itu koruptor. sama Kok saja. nyalip kau. Gitu. Nabraklah nanti. Sama si Nabrak koruptor apa? aku ngomong. Baru sibilisis, tunggu dulu baru nih iblis gini loh. Kalian keroyok dia sendiri 1 lawan 4 gitu loh. Ya kalah lah dia. Kalian Mana ada gebukin. main keroyok Di ini? sini. Ini diskusi jiwa besar. Kita Pendekar harus sebenarnya perkasa. mengadu Tahu data apa di kau? sini. Namanya diskusi Itulah yang lucu. benar. Tunjukkanlah nyalimu. Kok kalah kalian sama perempuan? Ada aja. Jadi baru teman-teman yang ya Muslim ya, mereka di sini juga mengklaim bahwa mereka benar. Saya juga mengklaim bahwa benar, saya juga. Jadi Oke. di sini harus kita diskusi untuk mengetahui kebenaran. Ya, Oke. bagaimana kita mengetahui kebenaran itu? Saya tidak bisa menerima perkataanmu, kamu juga Ya tidak bisa udah. menerima perkataanmu. Ya Bagaimana kita udah. menemukan jalan itu, kebenaran itu? Nggak Itulah apa-apa, kuncinya. nggak apa-apa Bang Cup. Gini loh, tadi kan sudah saya katakan, Anda bisa mengklaim bahwasannya ajaran Anda paling benar. Bisa mengklaim, semua orang bisa mengklaim. Silahkan. Tetapi kalau Anda mengklaim di sini, kita minta bukti. Ketika Anda mengatakan ajaran Kristen benar, mana buktinya? Kan begitu. Jangan bisa klaim-klaim Ini aja. ada Hosea. Baca. Ya, Baca, izin. Bang. Ini ada Hosea 2, ini ada Hosea 2:15. Apa yang ingin Anda sampaikan Boruni berkaitan dengan Hosea 2:15? Silakan. Itu YHWH itu ternyata Baal dan dia adalah kapasitas ini ya, apa namanya, hubungan chemistry lah antara suami. Si Kefas kan inteleknya kuat, dibaca aja dia lebih paham nanti itu kan bapaknya dia itu si Yahweh. Maka pada waktu itu demikian firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, aku Baalku. Berarti identitasnya YHWH ini dulu adalah Baal bagi Israel, kan begitu? Ya. Berubah nama dia. Ini pemburu nggak pernah pakai data ini, pakai congor aja deh ini. Kan gini loh Blender. Pakai data pun ku kasih sama Boruni iblis. Beli loh. Gini, dia ngaku Kristen, Boruni Yesus, ya kan? Terus dia meniadakan Elohim Yahweh, Bapa itu. Jadi Allah Abraham itu adalah Elohim Yahweh. Yang disembah Abraham itu adalah Elohim Yahweh. Nah, tiba-tiba dia meniadakan Elohim Yahweh yang disembah, yang dituhankan oleh Abraham gitu loh Blender, paham nggak? Terus kenapa? Kalau itu merupakan keyakinan dia, keyakinan Boru, ada apa gerangan kah? Jadi begini loh Pak Jerusalem, kita nggak gini ya, dia udah tersesat. Siapa si Blender dan si Boruni iblis, mana yang paling tersesat? Boruni iblis. Kalau si Blender masih mengakui Abraham itu menyembah Elohim Yahweh. Kalau Boruni iblis nggak mengakui, gitu loh. Berarti siap kau jadi istrinya si Yahweh? Oh jadi Jadi aku istri siap Tuhanku itu ada aja Loh. kau Boruni iblis itu. Aduh. Hosea 2 ayat 15 gimana itu? Suamiku. Berarti kau istrinya si Yahweh kan begitu? Gini. Tadi kan Bang Blender bilang Kefas ini nggak pernah ada ya kan, nggak pakai di data-data. Sekarang ganti formatnya begini. Hari ini kita rubah Kefas yang membacakan data gitu, ya kan? Iya. Kalau Besar kebiasaannya itu. kayak, nah ini saya tampakkan, ini saya Baca dia tampakkan dulu itu. yang baca ya, Yahweh. ini yang saya tampakkan, saya tampilkan Pak Kefas yang baca, gitu kan fair ya? Ini dua akun ya Pak Jerusalem ya, dua akun ya handphonenya.
Satu. Pak Yerusalem kan suaranya nih kok beda apanya yang bersuara karena Ada pengalihan dia ini. Iya. Besarkan udah mulai dulu Bang pengalihan. Glenn. Pengalihan. Oh, jangan kau. Baca. aduh. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku. Tereng. Engkau bukan satu lagi, engkau bukan dua lagi, tetapi satu. Makanya gini loh Blender, itulah Blender gunanya kita. Kalau kita ngambil hanya satu ayat Blender, ginilah jadinya Blender baru ini isi Ya, bilisis. cari bantahannya. Cari Aku suruh dia membaca satu Bantah, perikop, bantah, nggak bantah. mau dia Blender satu perikop, paham nggak Blender? Bantah. Kalau saya di posisinya Pak Kefas, maka saya cepat akan melakukan upaya untuk membantah sambil menyiapkan data sanggahan. Mantap. Dang. Saya ada mana ada di datanya ini. Mana ada. Jadi keluar dia Blender, kroyok pada tadi. Ya. Kefas istri. Ada. Saya justru membantu Pak Kefas loh. Selama ini Pak Kefas diidentikan cuman congor, nggak pernah modal data. Saya menyelamatkan, bantu. Hari ini saya rubah semua itu. Pak Kefas adalah pembaca yang baik, maka bacalah ini. Tadi sudah dibaca, bagus. Anda seorang pembaca yang baik. Nah, coba Bang, 2 Itu Korintus. gini loh, itu ke satu 11 ayat loh, 2. Pak Itu Yerusalem. koneksi dengan Kristus. Aduh. Orang ini selalu bilang, Boru, kenapa Tuhanmu nggak disiksa ditunjangi? Ya itu tadi resikonya. Risikonya selangkangan melulu Yahweh sama Kristus. Suci, ya. Si Yahweh butuhkan istri, ya ini si Kefas. Boruni juga saya peringatkan Boruni. Kenapa? Tuntas ini belum selesai, Boruni sudah suruh saya lagi ke Korintus. Kenapa? Jangan dulu, cukup dengan ayat ini nih, Pak Kefas sudah terseok-seok. Jangan lagi lah tambah penderitaannya. Bang, Hasan, dibilang Hasan. aku Boruni Sibili. Ada tamuku datang Blender, nanti aku naik lagi Blender. Tuhanku Ya, ditunjangi lari kau, katanya, lari. gimana? Lari kau. Bukan lari Jangan lari. Blender, Blender. Jadi, Ada tamuku datang. alah banyak kali alasan kau. Lagu lama. Lari nggak bisa bergerak. Hasan, monitor Hasan. Dua. Hasan, Kefas Hasan. kabur. Hasan. Kabur Kepas. Asli. Tadi karena Istri, Bang. Anda ngomong apa tadi karena tadi Anda menunjukkan itu, Anda mau sampaikan. Karena kadung ada yang mau disampaikan. Sudah ada yang sampaikan tadi. Tadi mau menunjukkan data tadi, ada yang sampaikan nggak ada? Sudah ada yang Oh, iya. sampaikan. Oke. Ya, Yale Uma. Yale. Ya. Kita di sini diskusi teman-teman ya. Kita mencari kebenaran di sini, nggak ada ya. Kami paham internal Kristen itu. Para jemaat itu tidak seperti ini pendeta memberikan ya pencerahan kepada kalian. Hanya perkataan. Kita di sini menunjukkan data agar kalian cerdas. Kita mencari kebenaran. Karena Bible kalian itu tidak bisa dipastikan ditulis gitu loh. Kita kan umat ikut-ikutan, kalian kan samanya kita. Keturunan agama kita agama keturunan dari orang tua. Kita cari kebenaran di sini. Masalah iman, kalau kau iman kau memang kayak gitu, kalau tidak mampu kau berdiskusi jangan naik. Yang mempermalukan. Itu aja. Iya. Betul sekali Bang Blender berkata seperti itu. Dan yang kedua saya tambahkan, izin Bang Blender ya. Ya. Sejatinya sebuah diskusi itu kan sebenarnya komunikasi interaksi dua arah yang menghasilkan transinformasi, atau bahasa sederhananya musim bertanya
Kristen menjawab, terus dikasih ini loh informasinya. Nah, setiap informasi yang diberikan ya kan dilandaskan oleh data sehingga bisa di crossing check, debatable atau tidak, ya kan. Kemudian hadirnya kami pun salah satu dari misi di ruang lintas iman ini mengenai konteks manusia mulia pilihan Salmon ini, yaitu Yesus. Jujur saya pribadi ada misi saya, yaitu apa? Saya ingin mengembalikan kemuliaan Yesus di ranah diskusi. Karena begitu sudah dahsyatnya ajaran umumnya kekristenan yang mencabik-cabik, menceritakan, menganiaya, menistakan, mengatakan kalau dia inilah itulah, ya kan. Galatia 3:13 terkutuk, semua surat-surat Paulus itu saya melihat, saya bolak-balik, saya pelajari, lebih banyak, hampir 30-40-60% itu semua menghinakan Yesus. Justru saya pribadi ingin membantah surat-surat Paulus itu mengembalikan kemuliaan Yesus itu sendiri. Karena memang beliau adalah mulia. Di Islam pun tidak ada satu ayat pun. Catat baik-baik teman Kristen maupun teman Islam. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menceritakan penistaan tentang manusia mulia ini. Penghinaan terhadap orang mulia ini. Begitu diagungkannya Yesus ini di Al-Quran. Lantas kalian datang dengan bermodalkan surat-surat Paulus yang isinya sadar tidak kalian sadari, semua bentuknya penghujatan terhadap Yesus. Makasih Bender. Sedih kadang-kadang saya tuh kalau ngedengar surat-surat Paulus. Sedih sambil gregetan. Kalau ada di depan saya si botak itu udah saya tempeleng bener. Jadi ini jadi Paulus ini dulunya ini macam Hercules, premannya lah, ketuanya lah, pelaku kejahatan dia memang, karena dia kejam, terlalu kejam. Masuk. Ya, jadi terlalu kejam, saking kejamnya dia, takut semua orang terhadap dia. Coba bayangkanlah, ketika ada terjadi kericuhan di Galatia, dia di dalam penjara, dia hanya mengirimkan surat saja sudah damai. Ngeri nggak dia tuh? Berarti memang dia dulu membuat organisasi. Kalau sekarang kita ini kan ormas, ya kan? Kepala preman-preman. Dia kalau kita dulu ormasnya itu Parisi lah, sekte kelompok. Itulah organisasinya. Parisi itulah. Dia ketuanya itu. Artinya kan begitu andilnya lah dia. Bahkan dia di dalam penjara pun mengirim surat bisa damai orang dibuatnya karena ketakutannya. Gila enggak tuh? Kejam Paulus ini, kejam. Jadi ya benar tadi saya menyambung ke perkataan Bang Jerusalem, memang benar. Bukan hanya konsep bicara keagamaan kita di sini ya, bukan hanya keimanan, tetapi kemanusiaan. Ingat ya, kemanusiaan, kita manusia, ini sebuah sejarah yang benar-benar ada. Ya, kita di sini memuliakan, menguak misteri sejarah yang pernah ada tentang seseorang yang benar-benar dimuliakan, tetapi ternyata difitnah dan dihinakan. Di sini kita ingin memuliakan. Justru selama ini yang kata-kata kalian memuliakan, oh kami muliakan, tapi faktanya tidak. Tidak faktanya. Gak usah bicara keimanan dulu kita. Bicara dulu tentang seseorang yang sudah berjuang, yang datangnya dari Tuhan, dihinakan. Kita meluruskan. Jangan hanya ucapan kalian saja katanya mulia-mulia, tetapi faktanya dia tidak dimuliakan, dihinakan. Jadi kalau kita bicara pakai congor, udahlah kau nggak bisa nunjukkan data, berarti siapa penghujatnya? Kalian. Jadi penghujatnya itu kalian sendiri. Yang menerima Yesus disalib, yang menerima diri, kalian sendiri. Yang menghina, anti Kristus kalian. Ya, Tony Chu. Halo. Ya. Halo. Ya, Anti Yesus Bang Blender. Anti Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bang, izin sorry turun bang ya ya, Bang. kepencet bang. Oke bang, oke Bu Runi, thank you Bu Runi ya. Thank you Bu Runi Yesus. Oke, ya jadi begitulah teman-teman ya. Buat semuanya saudara-saudaraku semuanya, dari pagi kita sudah diskusi ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan poin hasil diskusi. Apapun itu kita paham ya, apapun jawaban mereka.
Alhamdulillah saya juga bisa menengahkan untuk mendapatkan kebenaran, ya. Prinsipnya apapun yang mereka jawab, kita sendiri yang menilai. Biarkanlah. Di bawah tadi banyak juga umat-umat Kristen yang menyimak, ya. Posisi saya sini berusaha untuk menetralkan keadaan dan diskusi, ya. Tidak ada debat perdiskusian, debat kusir. Jadi buat teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang telah mendukung komal-komal saya ini, mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan gift. Umumnya aja, standar saja. Tidak sebenarnya, Bang. Kalau Anda tahu itu tidak masuk akal dan itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, kenapa Anda imani? Oke. Yang saya imani tadi, Bang, yang perkataan di Alkitab tadi, bahwasanya dialah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, posisinya Yesus di situ. Saya percaya bahwa saya beriman, saudara. Kami orang Islam itu percaya dan diwajibkan beriman bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Saya percaya itu. Tapi bukan untuk kami, bukan untuk Anda juga. Sebab Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Berkali-kali saya katakan, di dalam kitab Anda, Yesus itu mengaku diutus untuk Bani Israel. Darahnya Yesus termateraikan di dalam 12 suku Bani Israel. Yang berjumlah 144.000 orang. Pertanyaan saya, jika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, dan Yesus diutus untuk Bani Israel, dengan jumlah 12 suku, Anda dari suku yang mana? Wah, itu nggak tahu, Bang. Loh? Saya belum belajar itu, Bang, serius. Anda dari suku yang mana? Saya belum belajar itu, Bang. Oke, nggak apa-apa kalau Anda belum belajar. Tapi Anda paham, setidaknya Anda mengerti bahwa apa yang Anda imani ini tidak rasional, tidak bisa diterima oleh akal. Saya harap Anda mau memikirkan ini. Sebab apa yang Anda imani itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus itu ada bilang, kata Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu tertulis dalam kitab Anda. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Esa itu Ehad, Ehad itu tunggal. Yesus bilang Tuhan itu tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Tak berbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Sedangkan Anda beriman kepada Tuhan yang tiga. Artinya Anda menentang Yesus. Gitu loh. Apa yang Anda imani hari ini tidak sesuai dengan apa yang diimani, apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus bilang Tuhan itu satu. Satu, ya. Matius pasal 4 nomor 10. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia ini kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga. Artinya Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah kepada satu entitas di luar daripada dirinya, betul tidak? Yaitu Allah Bapa. Anda diperintahkan untuk menyembah Allah Bapa. Iblis diperintahkan untuk menyembah Allah Bapa. Gitu loh. Kenapa Anda menjadikan Yesus sesembahan? Kenapa Anda menjadikan Yesus ini Tuhan? Dasar Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan dari mana? Kalau Yesus itu bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Posisi Yesus di situ sebagai jalan. Iya, Bang. Oke. Juru selamat itu jalan, pemandu dia. Tujuannya bukan Yesus. Tujuannya bukan Yesus, tujuannya Bapak. Silakan tanggapi. Oke. Sebelumnya Bang, yang saya maksudkan tadi begini, Bang. Oke. Tidaklah umat Kristiani percaya atau mengikuti, karena dalam Alkitab pun ada tertulis, akulah, saya lupa itu, Bang, tapi intinya begini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tadi, Kristus tadi, ada perannya masing-masing, tapi tetap satu juga. Kan begitu. Di mana tertulis itu? Ada, Bang, ada. Di mana tertulis? Ada tertulis. Aduh, handphone saya dekat. Perkataan siapa itu? Siapa yang mengatakan?
dia kan ada 3 yang utusan Allah Bapa tadi. Ada 3 Yesus ini bersaksi di surga. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu ayatnya. bukan Bang. Jadi bagi saya Bang, oke, tidaklah saya percaya dengan Allah Bapa tadi tanpa mengikuti semua ajaran-ajaran yang Yesus berikan kepada kami. Iya, Anda kata siapa Yesus memberikan ajaran kepada Anda? Kapan dia bilang Yesus itu diutus untuk Anda? Tahu dari mana Anda kalau Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Yesus bilang dia diutus untuk Bani Israel. Anda paham nggak? Dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Sama seperti kami orang Islam juga beriman. Kami percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan orang Kristen, yang dikatakan Yesus, yang nama aslinya adalah Iso the Mesiho atau Isa dalam bahasa Arab, yang Anda katakan Yesus hari ini, kami juga percaya, beriman juga kami, tetapi diutus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia, gitu loh. Yesus nggak pernah bilang bahwa dia diutus untuk seluruh alam semesta, untuk manusia, nggak ada. Dia ngomong, aku diutus untuk Bani Israel, untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Di mana ayatnya itu Bang? Kasih, Jimen. Nggak percaya orang ini. Kasih dia, Ki. Kasih dia ayat, Yesus diutus untuk Bani Israel. Kasih dia itu. Oke. Matius 10 saudaraku. Tunjukkan aja, Ki. Tunjukkan aja, dibacakan aja. Oke. Biar aja dibantu Bang Mario. Kalau Anda masuk, jaringan Anda ngelek lagi nanti. Iya betul. Di situ aja. Ya, nanti jaringan Anda jelek, dibantu aja sama Ki Jimen. Apa-apa? Bentar ya. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03, silakan di-follow. Karena ini akun rutin kita live setiap harinya, supaya teman-teman gak ketinggalan, wajib follow ya. Di-follow akunnya Aki Jimen dan akunnya Bang Ardiansah yang ke-9. Pastinya akan ada selalu diskusi yang menarik di komal kita, teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu support juga, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua, amin. Aku minta maaf ya, belum bisa ikutan, aku masih nguras lautan ini, belum kering, lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa. Oke. Tuh. Apa kata Yesus itu? Matius 15 nomor 24. Yesus menjawab, aku diutus hanya berarti fokus. Lihat layar itu, lihat layar itu Mario, lihat itu. Hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Ayo. Jadi Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Anda bangsa Israel bukan? Bukan Bang. Ya, terus ngapain kau jadi pengikut Yesus? Kalau kau sadar kau bukan bangsa Israel, sedangkan dia diutus untuk bangsa Israel, kenapa Anda jadi pengikut Yesus? Apa dasar Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan itu? Dari mana Anda tahu? Pasti dari Paulus, surat-surat Paulus. Pasti. Padahal Paulus ini sudah dinubuatkan dalam kitab Anda, dia adalah seorang nabi palsu, saudara. Itu yang teman-teman Kristen tidak paham dan sering sekali ayat ini dipelintir gitu loh. Dasar ajaran Anda itu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, menuhankan Yesus itu datangnya dari Paulus. Semua diksi itu datangnya dari surat-surat Paulus. Tidak ada satupun dalil di dalam kitab Anda Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tak ada. Tidak pernah Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan Bible lalu diimani sebagai kitab suci, tidak ada. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi langsung kepada murid-muridnya untuk menuliskan apa yang dia katakan, tak ada. Oke Bang, coba Abang buka Matius 28 ayat 19. Ya, saya tahu ayat itu. Oke. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kata bangsa di situ, saudara, itu ada lagi kesalahan terjemahan. Itu merujuk kepada suku. Loh, saya bisa buktikan itu, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang mau Anda bilang. Betul. Yes, betul. Kata bangsa di situ itu artinya itu aslinya suku, bukan bangsa itu. Kalau kita masuk itu, kita main dikritik teks. Itu jauh lagi nanti. Kalau saya sampaikan, Anda nggak akan paham juga.
Dalam original teks tadi. Iya, sedangkan Yohanes 13:13 aja Anda bantah, apalagi saya masuk ke situ. Di situ itu pergilah, jadikanlah semua suku muridku. Oke, saya baca Bang ya. Oke, pergilah ke Saya hafal ayat itu. Saya hafal ayat itu, saudara. Kepada segala bangsa. Ini kan bahwa misi selama itu berbatas. Iya, itu untuk ke-12 suku murid, ke-12 suku Bani Israel. Suku murid-muridnya Yesus. Murid-murid Yesus itu dari suku Bani Israel. Jadi pergilah, jadikanlah seluruh suku muridku. Itu maksudnya, bukan bangsa. Kata bangsa di situ saya nggak tahu kenapa diterjemahkan jadi bangsa itu. Tapi kata suku di sini nggak ada Bang. Yang ada jelas bangsa. Dia tidak di. Oke, sekarang saya tanya. Tadi Yohanes 13:13 itu terjemahannya benar apa salah? Benar. Yohanes 13:13 kata Tuhan itu benar, kata kurios itu Tuhan menurut Anda. Oh, yang pertama tadi Bang. Iya, dibukakan sama Bang Ardi. Itu ada kesalahan terjemahan. Bible itu saudara. Ada ratusan bahkan ribuan kesalahan terjemahan. Saya bisa buktikan itu. Kalau dia nggak percaya Anda naik. Saya bisa buktikan kesalahan terjemahan dari original teks. Tapi kan kalau kita mau kaji nggak cukup waktu, gitu loh. Iya betul Bang, betul. Tapi kan kita nggak bisa bilang oh itu salah terjemahan ataupun apa. Pendeta Anda saja mengakui. Pendeta kondang di Indonesia ini atas nama Pak Budi Asali berdebat sama saya, berdebat sama Bang Ardiansa, itu mengakui dia sampai nggak pakai LAI itu lembaga Alkitab Indonesia. Kitab apa itu dia bilang? Sesat itu. Dia ngomong demi Allah, saya nggak main-main. Teman-teman tahu itu. Teman-teman tahu, tanya Pak Denny kalau nggak percaya. Ini Pak Denny mau naik ya. Ini orang yang pakai Bible terjemahan KJV. Dia pakai KJV nih, King James Version. Dia nggak pakai LAI itu, karena LAI gabung.